semua pemilu kita ini, ya, pemilu yang pemilihan langsung tidak signifikan tuh yang namanya calon wakil presiden. Apa yang populer di Indonesia Timur? Oh Pak, di Indonesia Timur itu cuma satu nama, Yusuf Kalla. Ini Pak Jokowi konon kabarnya itu tepuk jidat. Jangan sama, kata Pak SBY, jangan sama JK, nanti repot. Segitu juga. Nah pertanyaannya kenapa suara Ganjar tidak naik? Nah karena belakangan suara pendukung Pak Jokowi yang memilih Ganjar bocor ke Pak Prabowo. Memastikan, karena Pak Prabowo ini kan banyak diterpa fitnah. Kita pindah ke Bang Deddy. Oh iya dong. Bang, jadi kenapa PDI menolak Israel? Enggak, ini soal itu long march yang lain. Iya. Sorry. Salah. Yang lain. Sorry Mr. Q. Kalau itu pertanyaan saya adalah lebih menguntungkan nggak kemarin PDI menolak atau diam saja? Lebih menguntungkan. Mr. Q. Lebih menguntungkan. Iya dong, kalau bagi bagi Suruh tanya konstelasi. Mr. Q surveinya Bang gimana? Oh ya, survei dulu, kan kita nggak bisa berasumsi. Berdasarkan prediksi sebelum didahului oleh survei, menguntungkan kalau itu jawabannya. Ya, Mr. Q. Hah? Ini ngomong soal Israel beneran? Bukan. Soal Mr. Q lagi fokus pada Peseto, Bang. Kalau ini Benyamin Tov yang mengatakan ini bagaimana game frame namanya. Jadi di framing dalam bentuk permainan-permainan election itu. Benyamin Tov. Bukunya Elizabeth dan Suhai tweetan Oxford itu. Dan tekniknya adalah melakukan serangan ketika lawan belum siap. Udah satu poin yang Ini kalau survei ya soal Israel. Ini serius soal Israel. Nanya soal Israel. Enggak. Jadi tadi pertanyaannya apa? Tanggapin dulu tadi. Kasihan nanti presiden lagi mencoba menyelesaikan persoalan. Ini nggak usah dilanjutkan. Karena ada salah satu manajer dari tim sepak bola Seto tadi sekarang sedang berusaha menyelesaikan masalah. Iya kan? Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Gimana kalau tadi Mustahil nggak ini? Hilnya mustahil nggak? Ya, Mas kalau itu Ganjar. saya mau ini dulu dari komentar pernyataan dulu. Bung Kodari tadi yang mengatakan Betul nggak ini gamenya ada cawapres? sedikit. gamenya cawapres. Itu yang kedua nanti. Yang pertama, PDI Perjuangan ngotot calon presiden. Udah pasti. Nah, ya terus lo bikin partai politik buat apa? Iya. Iya dong. Terus menang pemilu buat apa? Iya. Sederhana aja. Kalau lu nggak punya syahwat politik untuk merebut kekuasaan, jangan bikin partai politik, bikin arisan gitu loh. Iya. Karena undang-undang juga Yang nggak punya menugaskan partai partai aja punya politik syahwat, untuk ya. mendidik, merekrut dan menjadikan calon pemimpin untuk merebut kekuasaan yang dengan itu bisa melaksanakan apa yang diputuskan dalam manifesto partai, kan kira-kira gitu nih. Jadi itu adalah satu keharusan. Yang aneh itu kalau partai pagi-pagi udah dukung calon lain. Harusnya yang normal itu setiap partai keluar dengan calonnya, baru kita duduk sama-sama. Iya kan? Harusnya kalau menurut saya begitu. Kami punya ini, kami punya itu. Ayo bagaimana? Platformnya gimana? Jangan pagi-pagi udah mikir, kami calonkan si A, calon si B. Lah terus dulu jadi partai politik ngapain sih? Kan itu pertanyaannya. Ya kalau misalnya itu berdasarkan hobi, kan kita lagi bicara sepak bola nih. Kan ada juga kan orang atau partai yang hobinya begitu gimana? Ya, hobi kan kita nggak bisa larang. Saya kan tadi bicara undang-undangnya. Saya kan berdasarkan buku, begitu. Saya kan bicara etisnya, filosofisnya, bola tuh hobi undang-undangnya, kan gitu. Harusnya begitu kita ini. Ya, jadi bangsa ini bisa melihat, wah banyak calon pemimpin yang dihasilkan oleh partai-partai politik. Jadi nggak ada itu pemain transfer dari luar negeri gitu loh. Tiba-tiba naturalisasi misalnya kan. Itu aneh, itu Menurut pertama. buku Cultures and Communication dari Deddy Mulyana, ini bukan. Yang Setuju. Itu ada juga di situ. Apakah ini gamenya para cawapres? Saya kira no. Karena menurut saya begini ya, kalau saya melihat hampir dalam semua pemilu kita ini, ya pemilu yang pemilihan langsung tidak signifikan tuh yang namanya calon wakil presiden. Terlebih lagi 2 kali di zamannya Pak Jokowi. Menurut saya tidak itu faktor determinannya. Agak berbeda. Apakah agak berbeda kita nih. Apakah ada memberikan efek
Ya. But not a determinant factor. Masih banyak faktor-faktor lain yang jauh lebih mengunci daripada soal itu. Begitupun di zaman Pak SBY. Yes. Sama. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena begini. Ambil saja contoh. Kok dalam situasi sulit tiba-tiba dukung Kiai Ma'ruf Amin. Yang secara logika pasar pada saat itu ini bertentangan. Coba waktu itu antara pendukung Pak Jokowi dengan Pak apa namanya? Kiai Ma'ruf gitu ya, dengan Prabowo pada waktu itu. Ini kan aneh sebenarnya pada waktu itu. Lebih make sense kalau yang lain gitu. Tapi ternyata tidak terjadi. Kenapa? Karena saya juga berkeyakinan tidak terlalu signifikan pengaruh calon wakil presiden itu. Karena pada akhirnya orang hanya akan melihat perpanjangan. Apa sih namanya ini? Apakah dia memberikan resonansi? Tapi belum tentu efek. Kalau menurut saya. Tidak memilih Pak JK pun pada waktu itu Pak Jokowi kalau menurut saya. Orang di timur yang suka Pak Jokowi akan pilih Pak Jokowi. Dan ini juga sejalan dengan survei-survei kita pada saat pilkada. Hampir sama sekali tidak memberikan efek. Yang namanya wakil itu. Jadi kalau Andre jadi calon gubernur ya Andre-nya. Makanya kalau melihat kebiasaan misalnya dari kami, dari ketua umum, dari Ibu Megawati. Beliau itu selalu melihat bagaimana orang yang memang presiden dan wakil presiden itu yang memang blending, match. Ya. Jadi tidak itu kan feeling. Tapi feeling itu kan datang dari track record yang lama. Kan gitu ya. Chemistry ya Bang. Iya, chemistry itu akan kelihatan. Dan 2 kali ini berhasil kan Pak Jokowi. Dengan Ibu Mega membantu memilihkan bersama-sama partai koalisi wakilnya. Jalan tuh dua-dua. Dan hampir tidak ada masalah. Gitu. Tapi intinya bukan game wakil presiden. Saya tidak percaya Beda itu. dengan Mr. Q tadi. Beda. Beda, soalnya dalam surveinya Indobarometer Mr. Q nyebutnya penentu konstelasi politik Pak Jokowi dan Bu Mega. Tapi pas di penentu kemenangan, Bu Meganya hilang, Bos. Pak Jokowi dan cawapres gitu Bang ya. Di Indobarometer ya. Coba kasih dulu Mr. Q tanggapan Mr. Q. Ini beda nih Bang Deddy nih, Mr. Q. Oh ya, jadi begini, kondisi Pak Jokowi lawan Pak Prabowo itu selisihnya cukup signifikan, ya, sehingga kemudian Wapres bukan posisi yang sangat-sangat menentukan secara elektoral. Kalau mau contoh yang lain, pada saat Pak SBY 2009 dia sangat-sangat populer, sehingga dia bisa pilih. Siapa saja pada istilahnya ya sendal jepit pun menang gitu. Enggak, saya siapa saja, jangan sendal jepit. Artinya siapapun yang menjadi wakilnya dia akan menang. Tetapi balik lagi seperti saya katakan, realita horse race ya, pacuan kuda 2024 ini antara Prabowo, Ganjar dengan Anies itu sangat ketat gitu. Sehingga salah satu variabel pembedanya adalah calon wakil presiden yang bisa menambah elektabilitas kepada sang calon presiden begitu. Dan sebetulnya begini, pada tahun 2014 kalau logika itu dipakai kan seolah-olah bahwa calon wakil presiden bisa menambahkan di luar suara yang memilih presiden. Kalau saya cenderung tidak ke sana kalau untuk melihatnya. Orang akan lebih melihat bagaimana mereka sebagai pasangan, bukan sebagai wakil menambahkan. Jadi begini Pak Bang Deddy, kita ambil contoh ya. Misalnya begini, kita bicara Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kuatnya di mana sih? Pak Prabowo itu kuatnya di Jawa Barat. Ya, kita konsentrasi di Jawa aja dah dengan pemilih yang paling besar di seluruh Indonesia. Di Jawa Tengah Pak Prabowo sangat lemah. Ya, dia sudah mencoba masuk di 2019 dan gagal ya, alih-alih berhasil malah kemudian suaranya malah tambah melorot begitu di Jawa Tengah. Nah, ruang terbuka itu ada di mana? Di Jawa Timur. Dan menurut saya itu yang pada tahun 2014-2019 kurang dieksploitasi oleh Pak Prabowo. Oleh sebab itu Pak Prabowo berusaha merangkul calon yang populer di Jawa Timur. Siapa? Ya salah satunya adalah gubernur ya Khofifah Indar Parawansa yang notabene sudah dikenal oleh masyarakat di Jawa Timur dan memiliki elektabilitas dan memiliki daya tarik dan itu hanya salah satu. Kalau menurut saya itu hanya salah satu. Pemilih itu punya kecenderungan untuk memilih nama yang dikenal, terutama dari daerahnya sendiri, begitu loh. Jadi menurut saya dalam kasus Prabowo itu sangat jelas bahwa kalau dia ambil calon dari Jawa Timur dan tokoh itu misalnya Khofifah, dia bisa menambah suara seorang Prabowo Subianto, begitu loh. Jadi ya menurut saya itu nggak realistis kalau tidak kalau menolak statement bahwa cawapres itu bisa menambah suara ya. Terpaksa menambah suara diluruskan. ketika calonnya sangat ketat, kondisinya sangat ketat seperti ini,
maka 1-2%, 3%, 4% kontribusi dari wakil Berarti itu akan menentukan siapa pemenang. Begitu loh. Benar dalam arti naked statistik. Ini statistik yang telanjang. Menurut Deddy Mulyana? Bukan. Charlie Whelan mengatakan iya bisa dilihat seperti itu sepotong-sepotong. Tapi kata Pak Deddy tadi benar, barangkali bukan determinan. Kalau misalnya membicarakan 1 atau 2%, lagi mau diambil nih bukunya Mas ya. Ini Charles Whelan nih bukunya ya. Itu Padliso. Naked statistik katanya. Bagaimana menghilangkan hal-hal yang meragukan atau menakutkan dari data. Nah, dia menjelaskan bahwa yang seperti tadi, kalau bicara 1 atau 2%, barangkali kan tidak determinan. Karena misalnya pada 2000 berapa itu ya yang Pak Budiono. Iya kan. Nah, tapi saya mau bilang gini, kan pada waktu Pak Jokowi dengan Pak JK dulu ada semacam bayang-bayang bahwa Prabowo bisa berpasangan dengan Abraham Samad, betul kan? Iya. Ya kan? Betul kan? Jokowi. Pak Jokowi. Iya, Pak bukan dibalik. Pak Prabowo kan sama Pak Hatta. Enggak. Iya, bukan enggak. pada awalnya dikhawatirkan Prabowo bisa dengan Abraham Samad. Jokowi kemudian dengan JK. Kalau itu terjadi sesuatu yang seru kan. Ya. Baru kemudian yang kedua Pak Jokowi dengan Mahfud atau dengan Pak Yai Maruf Amin. Ini 2014 apa 2019 nih? Enggak, 2 kali. Saya mau lihat 2014 dulu. Yang pertama kan waktu itu ada semacam perkembangan daripada Prabowo dengan Hatta, lebih baik dengan Abraham Samad pada waktu itu. Tapi kan nggak terjadi. Kalau itu kan bisa lebih seru. Jadi yang mau saya katakan, dua-duanya bisa masuk. Cuma seperti tadi pertanyaan kita adalah balik lagi, apakah Pak Erick Thohir ini bisa berhasil melobi FIFA? Bukan. Kok saya pindah lagi. Maaf, bukan. Maksud saya, apakah misalnya betul posisi wakil presiden itu begitu kuat dalam konteks menambah suara atau menambah logistik? Saya lanjutin ya. Saya lanjutin dikit Atau ya. menambah Ini logistik. Saya mau kasih ilustrasi tambah banyak sebetulnya. Pertama begini, ini saya cerita aja 2014. Ya. Sebetulnya awalnya calon wakilnya Pak Jokowi itu adalah Hatta Rajasa. Tetapi karena suatu unforced error, akhirnya Hatta Rajasa nggak jadi wakilnya Pak Jokowi. Batal tuh. Akhirnya Pak Hatta ke Prabowo Subianto. Nah, Pak Prabowo wakilnya dengan Hatta Rajasa menguasai Jawa Barat dan Sumatera. Pak Jokowi menguasai Jawa Tengah. Jawa Timur battleground. Dengan catatan Indonesia Timur dikuasai oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu itu mempertimbangkan Abraham Samad. Abraham Samad. Tetapi seseorang berkata, konon ya, Pak, Abraham Samad tuh nggak ngetop, Pak. Kalau elit kayak Bapak tuh kenal dengan Abraham Samad, gitu. Tetapi rakyat di Indonesia itu pun nggak kenal, Pak, dengan Abraham Samad itu. Terus konon lagi, ditanya lagi oleh Pak Jokowi. Jadi siapa yang populer di Indonesia Timur? Oh, Pak, di Indonesia Timur itu cuma satu nama, Yusuf Kalla. Ini Pak Jokowi konon kabarnya itu tepuk jidat. Jangan sama, kata Pak SBY, jangan sama JK, nanti repot. Jadi berita. Saya lanjutin dikit ya. Pak, repot nggak repot urus belakangan, yang penting menang dulu. Menurut saya, tapi benar ya, tapi benar. Waktu itu wakilnya Pak Jokowi bukan Pak JK, menurut saya kalah. Sedikit aja, tapi benar waktu Pak Jokowi Saya bilang tambahin lagi. kalau bisa jangan saya Pak sekarang tambah JK. ilustrasi. Gini, saya ini gara-gara abang ini di belakangnya buku semua. Saya mau kasih contoh banyak. Iya, benar-benar. Di Pilkada Jakarta, seandainya wakilnya si Ahok. calon PKS Adang Darojatun waktu itu adalah Rano Karno, menurut saya ceritanya lain gitu. Tetapi PKS waktu itu ngotot bahwa wakilnya harus internal dan akhirnya kalah. Jawa Barat yang paling menarik tuh, Jawa Barat paling menarik. Awalnya di survei itu yang unggul Agung Gumelar, nomor 2 Dani Setiawan, gubernur petahana, lalu nomor 3 Ahmad Heriawan. Tapi untuk calon wakil gubernur itu Deddy Yusuf nomor 1. Nomor 2 itu calon wakilnya Agung Gumelar, nomor 3 calon wakilnya Dani Setiawan. Begitu dipasangkan, Ahmad Heriawan waktu itu melonjak menjadi nomor 2, terdongkrak oleh wakil. Nah, wakil yang sangat populer yang bisa mendongkrak suara itu kasus langka, jarang terjadi begitu. Tetapi ketika pertarungan sangat ketat, itu wakil tuh nggak harus super istimewa banget ala-ala Deddy Yusuf yang bisa mengubah kayak di Jawa Barat, tetapi dia punya bobot kontribusi suara saja, itu akan menentukan kemenangan. Dan menurut saya, kita nggak bisa menafikan lah.
misalnya Indonesia Timur, ada tokoh yang sangat populer di Indonesia Timur, seperti misalnya Yusuf Kala, kemudian misalnya Khofifah di Jawa Timur. Menurut saya itu nggak bisa dinafikan. Jadi kesimpulannya adalah wakil sangat menentukan, dan saya tetap bertahan dengan tesis pemilu 2024, pemilunya para cawapres. Oke. Kita minta second opinion dulu. Menurut ini dulu dong, boleh dong. menyusuri lorong waktu beda lagi Bang ini Bang. Ya, menyusuri lorong waktu. Kalau bagi saya ya, Masih ada kalau kaitannya dengan tunggu disebut apa lagi? sangat menentukan, seharusnya itu Determinan. memang determinan. Tapi kalau selisih 1, 2, 3% kan berarti kan tidak menentukan. determinan. Kita tanya dukun politik yang lain. Iya, Nah, iya. udah ada nih. Mas, Burhanuddin Mah tadi. Juga sudah ada hadir di sini. Halo, Jadi kita sebut Mr. B. Iya, Mr. B. Mr. B. Nah, ini Mr. B. Gambarnya mana? Gambarnya dulu. rekan diskusinya Mr. Nanti Q. orang nggak percaya bahwa ini Mr. B ya kan? Mr. B, Mr. B. Ya, kan? Jangan suara Mr. B. misterius ini. Iya. Ini kawan demo gue nih. Iya. Kawan deh. Mr. B. Mr. B. Gimana? Untuk dengerin dari kita Direktur dari tadi Eksekutif ribut tuh. Indikator Politik Indonesia. Iya. Mr. B, nah kita berangkat dari tesisnya Mr. Q tadi. Bahwa ini adalah pemilu atau gamenya Cawapres. Di pemilu 2024 Game frame-nya ini. Cawapres. Betul. Frame, ada framing nih di sini. Game frame-nya Cawapres. Nah, berangkat dari situ dulu sebelum nanti kita pindah ke isu Israel. Iya. Ya Ini Mr. Q saya- tadi masih Ini tahan. karena judulnya yang salah, jelang laga. Awang kebawa-bawa Israel lagi. Emang sengaja mancing ke sana, Bro. Enggak, ini tadi karena konotasi balapan kuda tadi. Ya. Itu kita udah membaca Prof. Iya, benar-benar. Nyambung. Silakan Mr. B, temuan Oke. Anda terakhir apakah seberapa setuju atau berbeda dengan Mr. Q tadi? Begini ya, kalau kita lihat data, itu sejak 2020 sampai terakhir bulan Maret 2023, itu praktis terjadi saling salib antar 3 calon teratas. Oke, Di betul. 2020 bulan Februari sampai April 2022 itu Pak Prabowo masih peringkat pertama meskipun trennya terus-menerus turun. Kemudian mulai disalib Ganjar di bulan April 2022, tetapi Ganjar di tahun 2020 itu baru di peringkat ketiga, bahkan di bawah Anies. Jadi menyalip Anies sekitar bulan Januari 2021. Tetapi yang menarik ketika Pak Prabowo turun terus sampai pada bulan November 2022 terjadi rebound terutama dalam 2 atau 3 bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat, ini kebetulan kami menganalisis data besar ya dari data overtime yang kita punya, itu ketika terjadi tarik-menarik antar 3 calon teratas, itu mereka saling salib di antara mereka sendiri. Gitu. Jadi tidak kemudian misalnya ya pergeseran antar 3 calon teratas itu menguntungkan nama-nama lain. Kita tidak menemukan itu. Jadi misalnya ketika Pak Prabowo turun, itu larinya suara Pak Prabowo tidak kemudian diambil oleh nama seperti Ridwan Kamil atau Erik atau Khofifah atau AHY, tapi yang mengambil adalah Anies. Begitu juga ketika Anies akhirnya kembali turun di bulan Februari dan Maret 2023, itu yang mengambil alih suara Anies Baswedan itu Pak Prabowo lagi. Jadi yang kita tangkap adalah terjadi satu saling salib antar 3 calon dan kemudian Liga 2 papan capres itu tidak bisa memanfaatkan pertarungan karena buktinya suara mereka secara overtime terus-menerus turun, sementara 3 teratas itu ada kecenderungan naik. Sekarang udah 80% suara pemilih diperebutkan oleh 3 calon. Nah, karena saling tarik suara antar suara Pak Prabowo, Pak Ganjar sama Mas Anies, suaranya itu tidak berkembang di antara 3 nama ini. Jadi misalnya Ganjar itu dapat 36-37% itu sejak pertengahan tahun lalu. Ya. Sampai sekarang segitu juga. Nah pertanyaannya kenapa suara Ganjar tidak naik? Nah karena belakangan suara pendukung Pak Jokowi yang memilih Ganjar bocor ke Pak Prabowo. Demikian juga saling salib antara Anies dan Pak Prabowo. Ini gara-gara gambar yang di sebelah nih ya. Adalah tidak berkembang suara top 3. Dan karenanya kalau disimulasikan 3 nama, tidak ada capres yang menang 1 putaran. Jangankan dapat 50%, 40% aja nggak ada. Nggak dapat ya. Nah itu yang kemudian mengakibatkan cawapres jadi penting gitu loh.
Jadi saya setuju dengan Mr. Q dalam karena Seto. presiden dominan, maka Kasih buka Mr. Q Pak Idam. 22% Wajah dong, wajah Mr. Q. Wajah Mr. menjadi Q Pak sangat Idam. konsekuensial. Kira gitu. Ini saya kalau misalnya ya saham PS Seto mau dijual, saya mau ikut beli nih. Karena kelihatannya kuat sekali nih. Ya dari dua pemain ini, kok pemain? Dari dua klub, dari dua pemerhati bola ini. Dua-dua belum sign kontrak. kok. Belum ya? Belum. Oh, saya mau ikut beli saham justru. Belum. Bukannya Mr. Q udah mamer jersey gitu di PS Seto ini. Enggak, saya nggak tahu. Tapi saya mau berusaha cari tahu di mana bisa beli saham dari PS Seto. Dua-duanya pemain naturalisasi. Ya, pemilik PC itu temennya Bang Deddy itu. Nah, coba Bang Andre ditanggapi. Jadi ini sebenarnya berimbangan yang makin nyata sekarang ini. Ya. Itu karena meluber nih, karena Pak Jokowi juga udah mulai pindah-pindah hati dan akhirnya tadi Mas Ganjar yang kemudian terdampak meluber ke Pak Prabowo gitu. Ya, memang Partai Gerindra kan melakukan evaluasi ya. Dari masukan-masukan survei yang tren Pak Prabowo turun, maka kami melakukan pembenahan. Pembenahan itu apa? Yang pertama, kita memastikan struktur partai bekerja. Itu satu. Yang kedua, memastikan karena Pak Prabowo ini kan banyak diterpa fitnah, ya, negatif campaign, hoax, serangan-serangan ke Pak Prabowo. Nah, kita aktifkan seluruh struktur menjawab isu-isu fitnah itu di darat, bertemu dengan masyarakat, struktur partai jalan. Lalu teman-teman kader ini mulai aktif di media sosial. Karena salah satu calon presiden yang aktif merebut suara Pak Prabowo itu kan dengan memberikan negatif campaign di media sosial. Sekarang kita bisa lihat bagaimana kader-kader Gerindra secara organik bekerja di media sosial menjawab isu-isu negatif itu. Dan alhamdulillah kawan itu mau berkurang, Pak Prabowo naik. Satu. Yang kedua, dengan pilihan politik Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi kepada Pak Jokowi. Dan beliau fokus bekerja ya. Di saat kandidat lain berkeliling Indonesia, tebar pesona untuk menaikkan elektabilitas, Pak Prabowo konsisten bekerja sebagai Menteri Pertahanan. Oh, ada kandidat lain yang keliling ini. Ya, ada loh. Ada dong. Masa lupa? Tapi ini Budi pura-pura lupa. Nggak masuk dalam kandidat capres atau cawapres juga. Pak Andre Prabowo Rosiade punya laporan video udaranya waktu itu. yang katanya 50.000 ternyata 2.000. Lu pancing lagi, Bos. Enggak, tapi mungkin mereka ini parah nih. mungkin mereka keliling itu karena bekerja juga. Nah, Sebagai jadi menteri gini. apa Nah, gitu ya. Pak Prabowo fokus bekerja Sebagai gubernur. sebagai Menteri Pertahanan dan alhamdulillah di surveinya Burhan, Bang Kodari dan survei-survei lembaga survei lainnya menyatakan Pak Prabowo adalah menteri berkinerja terbaik di kabinet Pak Jokowi. Mantap. Sehingga dengan melihat Pak Prabowo fokus bekerja, lalu menteri kabinet terbaik Pak Jokowi dan juga komitmen bekerja membantu Pak Jokowi, ya tentu slow but sure. Ya, perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi tentu melihat ketulusannya Pak Prabowo. Lalu bagaimana dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini pemerintah kuat. Lalu dengan pemerintah yang kuat ini kita mampu menghadapi pandemi COVID-19. Indonesia salah satu negara terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Karena apa? Karena Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi. Dan yang paling penting Budi, di saat seluruh dunia nih menghadapi krisis ekonomi, pangan, energi, ketidakpastian Rusia dan Ukraina. Tapi Indonesia insya Allah negara yang mampu menghadapi krisis. Karena apa? Karena persatuan Prabowo dan Jokowi. Dan yang terakhir yang penting ini. Ya nanti gebrak meja gampang. Yang terakhir, ya persatuan Prabowo dan Jokowi, rekonsiliasi kita ini, itu diadopsi oleh Malaysia. Bagaimana Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu menghasilkan Perdana Menteri ke-10 Malaysia, Anwar Ibrahim. Itu meniru Prabowo dan Jokowi. Yang dibutuhkan Malaysia Indonesia. masih agak ribut sampai sekarang. Nah, yang dibutuhkan Indonesia itu. Makanya, Malaysia masih agak ribut. Bang, yang dibutuhkan Indonesia 2024 adalah pemimpin yang bisa mempersatukan dan pemimpin yang kuat menghadapi badai krisis. Namanya Prabowo Subianto. Soal gebrak meja,
Itu kan Alhamdulillah KKL bisa bekas. menyelesaikan Mekarta, bukan nge-tweet ala Tifatul Gaye itu. Nah, itu penting itu. Bang Jadi Deddy. berita nih. Iya. Nah itu fakta. Kan ada politisi. Ya udah itu nanti namanya dulu. Tifatul suka. Nah, ini yang juga. itu boleh. Itu Yang itu boleh. Itu Enggak. jadi tulisan Berita. Enggak ilmiah. Nggak, sekarang- Metode cara Enggak, penyelesaian. ini kan maksudnya dia kan Ya, itu. menyindir Budi. Iya kan? Udah kita kasih Iya. smash aja langsung. Kita ke Biar Bang Budi Deddy. puas. Bang Deddy kata Mr. B tadi bahwa yang berkontribusi kenaikannya Pak Prabowo dan mulai stagnan dan mungkin sedikit melunturnya Pak Ganjar itu karena ya Pak Jokowi sendiri yang mulai mindahin aura ini ke Pak Prabowo seperti dikatakan Prof. Ege Iya. yang Enggak, mengutip mengutip Kepala BIN pada waktu peresmian lengkap loh saya. Iya. Papua Creative Hub. Ah, itu. Sebagai Kepala BIN waktu itu Kepala ya. BIN dengan Yang Jenderal tangan gini, Gatot. tangan Iya, gini iya. loh, tangan begini loh, sampai lepas tali sepatu saya. Tangannya begini loh itu. Jadi Jadi yang- gini, Bro. iya. Bro, ini kan Enggak yang tangan begini. Itu Jadi menunjukkan itu kalau dirangkum dalam satu kalimat pertanyaannya kira-kira gimana? Ya ulang-ulang. Aduh pertanyaannya. capek Dalam satu juga. kalimat. Ya, ini benar nggak nih Pak Jokowi memindahkan auranya ke Pak Prabowo seperti halnya Mr. B tadi kata. Mr. B bilang ada endorse ini. Malah Karena ditambah stagnan karena dari ada pertengahan kaitannya dengan laga sehingga sekarang elektabilitas Pak Prabowo naik. Oh karena laga nih. Karena laga. Ini yang nanti akan kita bahas setelah Kan ini ya. tadi turun meningkat stagnan. Sekarang Pak Prabowo meningkat dan agak mengancam. Betul, Ganjar karena bisa. kata Mr. B tadi sejak pertengahan tahun lalu Tuh. nggak beranjak. Tiba-tiba Prabowo- naik. Akhirnya Pak Jokowi yang kemudian gitu. Kan? Udah berhasil Pak Jokowi ini kan. Nah menurut Mr. B berhasil. Bagaimana? Coba kasih dulu. Ya, mereka bicara menurut survei ya. Ya, Yang pasti. mereka tahu, yang datanya saya juga nggak ikut. Kan gitu Jadi nih. Anda Ya. anti survei. Ya. Bukan. Bukan dong. Penggawan. Saya kan Kasih itu dulu mereka. dulu Bang Andre. Kalau saya mau bantah mereka kan saya harus punya Provokator. survei lagi. Siap. Oke, gua kasih Kalau lu enggak kan nggak Tifatul, apple to langsung apple. diam dia. Ya. Jadi saya mau Tifatul. katakan begini, Pak Jokowi itu mengendorse semua calon. Hampir semua calon pernah di-endorse oleh beliau. Anies pernah ya? Anies juga pernah. Ya toh? Pernah dong. Ini calon presiden kalau nggak salah saya. Datang ke Formula E juga. Iya, gitu loh. Artinya kan nggak bisa dihindari gitu loh. Iya, iya benar. Tetapi apakah faktor itu yang membuat kemudian suara Prabowo naik belakangan ini? Ya. Saya nggak tahu. Oh nggak tahu. Saya nggak bisa apa Bisa namanya kira-kira tidak juga. punya legitimasi untuk mengatakan iya karena itu. Ya nggak juga Nah. gitu loh. Saya bisa. Ya, Bisa, ya bisa. dulu. Anda kan udah ngomong biar saya. Dikit. Kalau kalian kan udah jelas tuh barangnya ya kan. Jadi kan nggak usah debat. Karena saya capek kalau berdebat sama kalian harus survei juga dulu gitu loh. Sabar, Jadi sabar. saya ingin Sabar, mengatakan Bang bahwa Deddy. begini. Kasih dulu Apakah gebrakan Pak aja, Bang. Jokowi memberikan dampak terhadap salah satu kandidat atau salah dua atau salah tiga? Iya, Ya salah bisa tiga. saja. Salah 3 dekat Solo Ya, ya. tetapi ingat, ini semua dinamika, Pak. Bukan potret akhir dari pertarungan ini. Nah, Jadi jangan digiring-giring bawakan ini, gitu loh. It will be a different situation nanti kalau kita udah calonkan siapa calon presiden kita, misalnya. Which is tanggal 1 Juni itu ya. Ya, maybe June, maybe not, kan gitu. Jadi Mei. saya kira gitu. Jadi kita jangan juga langsung berkesimpulan gitu loh. Oke. Karena apapun tuh masih bisa berubah. Ini barang ini cair banget masih. Oke. Ya masih sangat bisa diinterpretasi dengan cara gimana. Kan tinggal cross step aja nih teman-teman juga kalau Iya, mau iya, iya. bedakan interpretasi gitu loh kalau menurut saya. Siap. Jadi saya melihat pertama begini. Jadi tidak boleh di framing bahwa Pak Jokowi seolah-olah mengendorse salah satu calon. Tidak. Beliau sebagai seorang kepala negara itu mengendorse semua calon. Dalam artian tidak pernah menyerang salah satu calon lain, tidak pernah menghindar ketemu yang lain Pak juga. Erlangga pun di endorse kan. Iya, kan itu Iya, semua. Bahkan Mas Gitu loh. AHY pun disebut Disebut. di acara P3 kok. Iya, iya, iya. Nah, lalu yang kedua, apakah kemudian beliau memberikan efek elektoral kepada calon? Sudah tentu. Mantap. Ya, karena apa? Karena beliau kan orang yang disukain rakyat. Approval ratingnya saja tinggi. Tentu banyak orang yang terinspirasi, oh Pak Jokowi ke sini, oh Pak Jokowi ke sana. Bisa saja. Jumlahnya berapa? Nanti 14 Februari 2024. 2024 hasil exit poll. Baru kita tahu. Kalau sekarang kan hanya menduga-duga Iya. atau orang ya mengatakan begitu yang belum tentu itu terjadi. Iya, iya. Iya kan masih banyak faktor nanti yang akan mempengaruhi. Tapi yang jalan 3 hari itu cuma dengan Pak Prabowo loh. Dari Kebumen, Sulawesi, Papua itu ya. Kebumen. Bahkan Kebumen. rencananya, bang, akhir
Nih saya kasih bocoran. Bahkan rencananya akhir April ke Sumatera Barat. Nah. Berarti masih long run. Iya, masih saya kira tidak bisa dibantah bahwa Pak Jokowi memberikan efek tertentu kepada siapapun. Ya, karena memang apa? Approval rate-nya tinggi. Kesukaan rakyat terhadap beliau tinggi. Tapi berapa besar jumlah itu dan apakah serta-merta? Ya nanti kita lihat. Ada lagunya nih dia. Kalau PDI ini. Hai Jun, don't make it bad. Oke. Bang Deddy nggak mau gebrak meja kayak Enggak. Kita cukup telepon aja. nggak usah Nah, gebrak. ke Mr. B dulu. Mr. B, gue mau Iya, nanya nih. iya. Oke. Nah, Mr. Yang B. katanya punya data dari. Saya mau merespon ini Oh, nih. boleh, Boleh, ya. Teman demo Jadi gue yang gini, memang kalau kita lihat dari awal, Pak Jokowi itu tidak hanya memberi kode buat satu tokoh ya. Jadi Pak Jokowi kan mengajak Mbak Puan, Pak Erlangga, kemudian memberikan kode buat Ganjar dan lain sebagainya. Tetapi seperti halnya elit politik yang lain dalam sistem demokrasi, mereka tidak bisa memaksakan preferensi personal tanpa bernegosiasi dengan aspirasi publik. Karena yang menentukan capres-cawapres pada ujungnya adalah rakyat. Jadi elit politik bisa punya preferensi personal pada 1-2 orang, tetapi pada ujungnya mereka harus memperhatikan rakyat maunya ke siapa. Nah pada titik itu akhirnya ada pengerucutan preferensi elit kepada tokoh yang dianggap punya potensi menang. Jadi kalau misalnya ada kedekatan ke beberapa tokoh atau elit partai tertentu untuk dinominasikan sebagai capres, tapi kalau potensi menangnya kecil, endorsement-nya juga lama-kelamaan tidak disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, belakangan saya melihat ada 2 tokoh yang masih mendapatkan endorsement relatif lebih sering ketimbang tokoh yang lain, tetapi juga pakai model komunikasi yang berbeda. Nah, ini ada Bung Ege nih ya, yang mungkin nanti bisa mengeksplor. Kalau Pak Jokowi mengendorse Ganjar, itu biasanya pakai high context communication. Misalnya pakai istilah rambut putih. Nah, tapi kalau misalnya Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo, dia pakai low context. Dia pakai bahasa yang terang benderang, straightforward. Misalnya, Pak Prabowo penerus saya. 2024 jatahnya Pak Prabowo. Itu bahasa yang rakyat kecil bisa paham. Gitu. Makanya kemudian kalau ditanya efeknya, dugaan saya lebih besar efek endorsement Pak Jokowi buat Pak Prabowo. Nah, izin saya ya mau menampilkan sedikit data buat bahan diskusi ya, Tadi Kodari sudah ya? Ini. Udah. Nah, ini dia. Bisa kelihatan ya. Bisa. Ini tren Pak Prabowo nih. Tren Pak Prabowo ini awalnya turun dan terus terang biasanya kalau sudah turun susah naiknya lagi. Tapi kemudian mulai naik. Naiknya itu di bulan November Desember. Pertanyaannya kenapa? Nah, ini kami bikin analisis dari data besar dan bisa dicek di sini. Pertama, kapan Pak Jokowi secara sering melakukan endorsement kepada Pak Prabowo? Itu per 7 November 2022 di acara Perindo. Kemudian disampaikan lagi di acara ulang tahun P3 ke-50. Kemudian disampaikan lagi di beberapa tempat, ya, termasuk nenteng Pak Prabowo ke sana kemari. Jadi titik poinnya di sini nih. Nah, kita uji endorsement Pak Jokowi tadi, karena saya catat ada 5 kali dia menyatakan mendukung Pak Prabowo secara terbuka. Ya. Jadi bukan sekedar bawa ke Tabalong atau ke Kebumen ya, tapi secara eksplisit. Kita uji berdasarkan pemilih Pak Jokowi 2019 dan pemilih Pak Prabowo sendiri di 2019. Nah, kalau kita lihat data ini clear nih datanya nih ya. Ini kalau misalnya, ini sebelum ada endorsement Pak Jokowi nih, yang garis putus-putus ini. Itu tren dukungan di kalangan pemilih Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu nyungsep. Ya, kalau tidak ada endorsement di awal November. Tapi ketika ada endorsement Pak Jokowi di awal November, diikuti dengan statement dia berikutnya, itu ada kenaikan. Dan kalau kita hitung efeknya, kalau tidak ada endorsement, dengan reboundnya itu kurang lebih 2%. Dan jangan lupa, kalau kita tanya pilihan 2019 itu milih siapa, itu biasanya kalau post-election survey, pilihan kepada pemenang itu lebih besar daripada aktual result. Jadi 2% di sini itu bisa jadi lebih besar daripada estimasi karena tadi post-election survey.
Nah, bagaimana dengan di kalangan pemilih Pak Prabowo sendiri? Ya. Bahkan sebelum Anies jadi capres, dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, pendukung Pak Prabowo 2019 itu udah pada lari ke Anies. Ini lihat tuh angka yang warna biru ini. Jadi artinya apa? Sebenarnya endorsement Pak Jokowi kepada Pak Prabowo di kalangan pemilih Pak Prabowo itu efeknya kecil. Karena basis Islamis yang anti Pak Jokowi yang sebelumnya memilih Pak Prabowo udah pada lari. Bahkan sebelum endorsement, bahkan sebelum Anies jadi capres oleh Nasdem. Jadi sekarang battleground-nya di sini. Nah, sebagai penutup nih ya, biar nanti jadi bahan diskusi. Kenapa Pak Jokowi kalau mengendorse Ganjar itu pakai high context, tapi kalau mengendorse Pak Prabowo pakai low context? Saya menduga ini ada kaitannya dengan kerikuhan Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar secara terbuka, karena Ganjar adalah kader PD Perjuangan. Sementara Ibu Mega belum mengeluarkan nama capres dari kantongnya. Jadi ada semacam kerikuhan Pak Jokowi mengendorse Ganjar, karena Ganjar ini mereknya, hak prerogatifnya Ibu Mega, bukan Pak Jokowi. Sesuatu yang tidak dialami kerikuhan itu ketika mendukung Pak Prabowo. Itu dari saya, kira-kira gitu ya. Ini sangat tergantung kenapa low context tadi, high context tadi, karena menurut Prof. EG ini ada the teori. Menurut acara ini loh. Iya. Jadi, Five words theory. Iya. dikasih legitimasi oleh Mas Bambang Pacul. Ya, belum tentu yang di-endorse oleh Presiden petahana nih, Mr. B dan Mr. Q, itu sejalan dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Ibu Ketua Umum. Di perspektif. Dalam kasus Piala Dunia U20, Ganjar Pranowo menjadi antitesis bagi Jokowi. Hampir seluruh partai di Indonesia, apalagi di Gerindra dan di manifesto perjuangan kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, sekarang keputusan FIFA menolak, pertanyaannya siapa yang disalahkan? Apakah Pak Jokowi? Apakah Erik sebagai ketua PSSI? Apakah partai-partai yang menolak? Apakah tokoh-tokoh yang menolak? Nah, itu kita tidak tahu. Kasih ke dulu. Dan itu yang menjadi game changer bagi konstelasi ke depan.